Di video sebelumnya yang Get Ready With Me itu dandan tutorial cara buat ke ini Shay, jemur baju. Make up rapi-rapi, mau kemana sih? Mau jemur baju Shay? Kan di video sebelumnya tuh gue nyuci baju. Nah ini video gue ngegantung baju Shay. Temenin gue aja dah tuh. Udah dandan cakep-cakep, kita bebenah rumah dulu ya. Rencananya hari ini ya tetep lah kalau hari Minggu libur, biar ada kegiatan ya kan, menyibukkan diri. Kita ke gym, tapi sebelum ke gym kita makan dulu, bikin makan siang tuh ngedadar telur. Terus ada bumbu pecel instan, beli di Adelaide, ada toko Indonesia Shay, jangan sedih jangan murung. Gue beli bumbu pecel, pop mie doer ya kan, pokoknya yang gak ada di Wayala nih, kota kecil yang gue tinggalin, bisa pesan online di situ. Terus bumbu pecelnya mau gue makan pakai sayur. Nah itu gue mau ngerebus sayur, ada brokoli sama sayur bayam. Sayur bayamnya gede-gede Shay di sini. Gitu. Harusnya di steam, cuma gue lupa karena udah dicemplungin air. Jadi kita cuci dulu sayurnya, baru deh kita rebus. Nah gue tuh kalau makan brokoli sama bonggol batang-batangnya Say, kata mak gue sehat apa irit ya Shay, nggak mau rugi semua dimakan. Gitu nggak apa-apa lah ya, kita ikutin aja. Tapi gue cobain enak kok, bener deh, cobain deh. Udah dimasuk-masukin. Terus kita potong-potong sayur gitu, biar ada variasinya ya. Ada sayur dedaunan sama brokoli. Terus kita cerita tentang nyetir mobil yuk. Jadi pengajuannya tuh di sini waktu gue mau daftar belajar mobil, lebih khususnya lebih ke peraturan-peraturannya aja sih, karena kan di Indonesia tuh gue nyetirnya ya udah belajar asal bisa nyetir aja gitu, tapi peraturannya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu ngeh lah. Nah terus di sini tuh peraturan jalan Aussie, tiap jalan kecepatannya diatur, jadi ada yang 40-60 km speednya, ada yang kalau di tol tuh ada yang 80, ada yang 100. Nah terus itu tuh makan siang gue telur dadar sama pecel sayur. Terus di sini ini gue kasih unjuk freezer gue tuh meal prep. Di video sebelumnya kan gue bikin risol yang udah, terus habis itu gue frozen, jadi udah tinggal goreng-goreng aja. Terus ada lamb rogan josh, terus ada saus bolognese, terus chili corn can, terus ayam nugget gitu-gitu. Ini ceritanya random aja ya, sambil gue sempil-sempilin yang nyetir tadi. Terus udah selesai, udah paham peraturannya, kita ke konsil. Oh ya, ini bidet itu kalau gue travel gue selalu bawa, karena hotel-hotel di sini tuh nggak ada kayak shower buat kita cebok gitu ya. Terus itu gue jalan ke gym gue ini kan buka 24 jam. Jadi kalau misalnya ada yang datang tengah malam atau dini hari, mereka tuh ada kayak kalung emergency gitu. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, bisa dipencet tuh tombolnya, nanti ke connect sama manajemen mereka sama emergency ambulans gitu deh. Nah ini udah sampai gym, kita ambil tisu dulu buat kita elap-elap. Pokoknya di sini peraturannya semenjak pasca covid gitu semua harus steril Say. Jadi sebelum kita pakai kita jaga-jaga aja lah ya. Nah ini gue karena hari Minggu jadi mau santai-santai aja lah nge-gymnya, kayak treadmill, terus naik tangga, terus kayak angkat beban yang buat tangan sedikit aja gitu. Terus kayak stretching udah. Habis itu itu gue lanjut ke alat tangga. Terus dan ini ke angkat tangan tuh berat Shay. Ya seberat-beratnya mah 5 kilo buat gue mah. Gak bisa yang lebih dari 5 kilo. Masih kaget Shay. Nah udah selesai nge-gym kita stretch, ada area khususnya tuh. Dikasih lihat juga panduannya biar enggak kram Shay. Habis nge-gym ya
kan. Terus kita ngeplank. Ya 1 menit aja lah ini. Kagak kuatan anaknya. Terus kaki biar nggak keseleo ya Shine. Pendinginan abis nge-gym. Terus ini kita on the way ke pantai. Kita jalan-jalan lihat dolphin sama burung pelikan. Sama biasanya kalau hari Minggu gini banyak orang mancing di pantai gitu. Rame deh pokoknya, banyak nenek-nenek kakek-kakek pada jalan kaki situ menikmati udara, pemandangan ijo-ijo ya kan. Udah sampai tempat parkir, di seberang tempat parkir tuh ada taman bermain khusus anak-anak. Jadi lengkap di sini, ada taman anak-anak buat pada main ayunan gitu-gitu, terus ada perbukitan kalau mau ngelihat pemandangan dari atas, pemandangan pantai gitu, pemandangan wayala dah pokoknya. Gitu. Tuh gua kasih lihat pantainya, taman bermain sama bukitnya. Seperti itu Shay. Terus kita narsis dulu ya. Set. Oke. Gitu backgroundnya, pohon-pohon palem sama burung tuh pada beterbangan. Burung apa ya namanya? Terus ada orang yang lagi pada motong-motongin ikan tuh hasil tangkapannya. Gitu. Airnya bersih say, bening tuh, rasa pengen berenang gitu ya. Cuman gue udah keramas kemarin, males keramas lagi. Tuh burung-burung cakep-cakep banget dah bulunya. Pada bersih-bersih, kagak pernah mandi padahal tuh ya. Bisa gitu kagak kotor tuh burung. Tuh di sini masih ya biasanya bocah-bocah pada ya gitu aja basahin kaki. Nah ini area dolphin ya tuh. Banyak buat di parkir juga. Orang-orang sini hobinya mahal-mahal nih Shay. Pada mancing pakai bot sendiri. Nah tuh orang-orang mau lagi pada nungguin dolphin. Biasanya dolphinnya tuh kalau buat lagi menepi mereka ngikutin tuh dari belakang. Gue pikir kan awalnya kayak manis banget nih lumba-lumba ngejagain yang punya botnya kali biar selamat sampai tepian kan. Ternyata yang punya bot tuh udah paham kalau dolphin tuh nungguin ikan hasil tangkapan mereka. Jadi mereka tuh kayak wah gitu-gitu ngarepin dikasih ikan. Nanti kalau ada dikasih ikan mereka kayak tepuk tangan gitu. Ya Allah, kalau di Jakarta ngelihat begini, di Indonesia lah ya kita bayar ya. Cuma karena gue tinggal di kampung dekat alam liar gini, jadi pemandangan kayak gini gratis Shay. Kadang tuh gue sampai kayak ya Allah terharu gitu ya kan. Indah bener kayak sedekat ini gitu. Agak lebay ya anaknya, tuh siripnya kelihatan kan. Duh lagi banyak nih dolphinnya, ada kali 5 biji tuh. Ya Allah lucu banget, ngunyang. Terus bocah-bocah tuh di sini pada ya gitu hiburan buat mereka. Kebayang punya anak di sini kayak sehat banget lingkungannya, anak-anak jadi dekat sama alam gitu kan, belajar, udaranya bersih gitu. Nah tuh yang punya bot udah mulai menepi gitu. Oh bu anjing juga yang punya botnya. Mereka tuh yang kayak anjingnya penasaran kali ya, tuh ikan dolphinnya tuh ngikutin dari belakang. Ya ampun, gue udah ngasih tangan tuh kali dolphinnya mau megang tangan gue gitu. Pas mungkin dolphinnya mikir kali ngeliat nggak bawa ikan loh gitu. Jadi dia ngejauhin gue, dia ngedeketin, lebih prefer sama botnya Shay gitu. Tuh lucu-lucu banget kan. Nah itu tuh ini kayaknya bayinya deh nih. Itu tadi yang gede-gedenya kayaknya sama bapaknya kali ya. Tuh sama bapak lumba-lumba. Si lumba-lumba bermain apa tuh lagunya kagak hafal gue. Payah nih Winda, apa-apa kagak tahu gitu Shay. Terus oh ya balik lagi kalau yang kenyetir itu, kita kalau udah tahu
dikasih tahu panduannya kan sama guru setirnya. Oh ya, sebelumnya tuh kita ke konsil tuh kayak pelayanan publik sebelum booking guru nyetir. Terus sama konsil tuh dikasih kayak bahan kisi-kisi gitu buat pelajaran teorinya kan. Terus udah pelajaran teori, kita langsung dikasih info apa namanya, trainer, guru PIC-nya siapa yang lebih suitable sama jadwal kita. Nah, gue dapet salah satu drivernya. Nah, terus dia ngasih tahu gitu deh, trainernya, guru nyetir gue itu, tentang kayak peraturan di jalan gitu-gitu. Terus di sini tuh jarang ada lampu merah, jadi kalau nyetir di sini lebih diperhatiin aja garis putih di tengah jalan. Terus sama penanda rambu lalu lintasnya ada. Kalau di perempatan tuh kayak ada giveaway tandanya atau stop. Jadi kalau giveaway tuh kita kayak cuma berhenti 3 detik kalau misalnya jalanan sepi. Kalau stop tuh 5 detik lah, jadi ya harus benar-benar stop gitu. Terus balik lagi, kalau sesi pembelajaran dengan PIC guru driver udah selesai, gue waktu itu 15 kali sesi, bebel banget kali ya gue. Terus udah selesai, kita disuruh tes online buat kayak ya formalitasnya gitulah. Tes online-nya sesuai sama bahan kisi-kisi yang sebelumnya gitu, jadi nggak terlalu susah. Terus kalau udah tes online, kita tinggal tes finalnya, tes praktek. Nah, kalau tes praktek itu gue alhamdulillah cuma 1 kali udah lulus. Nah, gitu. Terus balik lagi ke pantai di sini. Pantai di sini tuh ada kayak pembatasnya tuh. Jadi semua pantai di Aussie tuh selalu dikasih pembatas buat area yang area mana yang boleh bebas berenang. Kayak area yang udah dibatasin ini tuh, kayak bola-bola itu tuh yang kuning-kuning, itu dibatasin area lumba-lumba sama kita bebas berenang. Nah, ini burung pelikan lewat tuh. Kelihatannya kayak oke, nggak terlalu gede. Pas dia jalan kaki, gede juga. Badan gede kayak gini, Desa bisa terbang loh, Ya ampun, cantik banget ya nih burung. Geol, entok. Kayak entok ya, jalannya. Kanan, kiri, tuh higa di runway, Terus dikasih makan tuh ikan sama yang mancing di sini, pemancing di sini. Soalnya di sini peraturannya agak strict, jadi mancing tuh harus dibatesin, ambil secukupnya aja. Kadang pemancing di sini juga baik-baik, kayak tadi mereka ngasih ke dolphin, terus ngasih ke burung ini. Mereka nggak masalah tuh kalau burung makanin hasil tangkapannya mereka. Terus di sini pemancing juga nggak cuman dapat ikan, kadang banyak juga kepiting di sini yang warna biru gitu-gitu. Temen gue pernah mancing di sini, dapat kepiting biru, direbus sama dia cuma pakai kecap asin doang. Enak banget, kayak fresh, manis gitu ya kan. Ini pemandangannya biasanya remaja-remaja di sini tuh kalau berenang selain di area yang tadi dibatasin sama mereka tuh turun dari batu-batu ke sini, dari batu-batu yang di situ tuh terus ke bawah gitu. Bening airnya, tapi dingin banget soalnya di sini udah mau menjelang winter, lagi autumn sebenarnya, jadi airnya dingin banget. Nah, ini area yang biasa orang-orang pada mancing tuh di situ. Ini pemandangannya yang perbukitan tadi gitu. Ini sekelilingnya, terus ada kayak pegunungan ya kan tuh. Kita zoom set. Wow, lengkap, ada perbukitan, pegunungan, sama laut. Terus di sini karena kota kecil, jadi kemana-mana deket antar gunung sama laut gitu. Terus balik lagi pas udah selesai di tes. Kalau tes prakteknya udah lulus, kita balik lagi ke konsil. Jadi kan dikasih sertifikat sama guru nyetirnya buat ditukar sama license. Nah, kalau license sudah keluar, kita download aplikasinya. Jadi ada kayak license online-nya yang bakal ketahuan tuh poin-poin demerit kita kalau misalnya kita melanggar lalu lintas. Tuh burung-burung tuh lagi pada nangkring di atas pembatas kuning-kuning. Terus tuh area orang yang buat berenang, ada tangga buat ke bawahnya juga.
Huawei, biru-biru ijo-ijo ya Shay. Cukup memanjakan mata di tengah. Gak stres sih sebenarnya namanya tinggal di kota kecil. Cuman kalau di Jakarta tuh kalau kota besar dulu hiburan kayak gini tuh kayak susah banget. Kayak gak sempet, gak ada waktu gitu. Karena kalau pulang kerja di rumah udah capek, maunya langsung tidur. Kalau ini namanya kantor gue ke rumah deket, ke pantai deket, jadi ya udah tiap hari bisa kapan aja gitu. Jadi kayak kemana-mana di sini paling jauh aja 30 menit dari rumah gue ke pantai. Kalau jalan kaki 10 menit, nyetir 5 menit. Nah ini kita udah selesai dari pantai, kita pulang dulu. Angkatin jemuran yang tadi pagi udah kita gantungin Shay. Yang penting pekerjaan rumah udah selesai. Kalau kita mau keluar-keluar jadi enak ditinggalinnya. Gitu. Udah selesai jemur, kita ngelipet-ngelipet baju dulu. Gitu. Jarang di sini orang pada nyetrika baju, pada nggak peduli kayaknya lu pakai baju lecek. Ini tutorial kita melipat kaos kaki Shay itu. Sebuah hack pemirsa, best view. Di dua dijadikan satu, set magic. Nah ini kita on the way jalan jemput Scotty pulang kerja. Hari Minggu lembur dia masuk kerja, dapat liburnya Senin sama Selasa. Tuh tangannya gangguin gue kan lagi nyetir. Terus ini kita ngobrol-ngobrol, nanya katanya dia dapat daging rusa dari teman kantornya. Dia tuh orang Scottish Shay, jadi ngobrol sama dia gue rada budek. Gak bisa bedain kalau dia lagi ngomong B sama D, nadanya sama. Orang Aussie aja aksennya udah susah Shay. Ini laki gue orang Scotland yang 11-12 sama British nadanya. Untuk video masak daging rusanya gue upload setelah ini ya. Ini gue lagi on the way balik dulu. Jadi nanti bakalan ada Scott proses daging rusa. See ya, bye.